Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrialdo dengan NIM 21053095 dan rekan sebelah kanan saya Fikri Agustian dengan NIM 21053066. Lalu rekan sebelah kiri saya Muhammad Ilham Brima Putra dengan NIM 21053087. Baiklah, kami mahasiswa dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kami akan membuat video tentang peduli lingkungan, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PKLH dengan dosen pengampu Dr. Ibu Armiati, SPD, MPD. Maka dari itu, silakan nikmati videonya. Pemirsa, informasi pertama datang dari banjir bandang terjang kota Padang. Persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di Ibu Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling sulit sudah Penyebab pencemaran lingkungan bisa dipengaruhi oleh beragam faktor. Pencemaran lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkup hidup juga dapat dikatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Mengutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, pada umumnya pencemaran disebabkan oleh kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, pencemaran lingkungan diartikan sebagai kerusakan yang terjadi di lingkungan karena berbagai faktor. Pencemaran sendiri dibedakan menjadi 3, yakni pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dimulai dari mengatasi kerusakan udara, yaitu dengan cara menghentikan penggunaan emisi CFC yang digunakan sebagai bahan dalam freezer ataupun lemari es, dan juga dalam pendingin ruangan atau AC. Penggunaan bahan bakar minyak secara efisien, dan penggunaan energi batubara dengan efisien. Selanjutnya, menggunakan filter pada asap pembuangan pabrik untuk menyaring karbon dioksida, peningkatan dalam pemanfaatan energi matahari, panas bumi, serta angin. Penggunaan gas alam untuk bahan alternatif pengganti bahan bakar minyak serta batubara, dan mengurangi penebangan hutan serta mengadakan reboisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah penanggulangan pencemaran air. Yang dapat kita lakukan ialah limbah rumah tangga dalam bentuk cair dialirkan ke dalam bak penampungan supaya tidak terjadi pencemaran pada sumber air, dan juga untuk menghindari bau yang tidak sedap. Sampah plastik, karet, serta kaleng dapat didaur ulang menjadi bahan yang lebih berguna. Menghindari penggunaan pupuk secara berlebihan serta mencegah supaya tidak ikut larut ke danau maupun sungai.
Menggunakan metode pembasmian hama secara biologis dengan menghindari penggunaan pestisida dan insektisida. Pada setiap pabrik harus memiliki bak pembuangan dan penampungan limbah sebelum dibuang ke sungai. Limbah tersebut harus sudah diolah secara biologis, kimia, ataupun fisika. Sebisa mungkin, mencegah terjadinya kebocoran pada tangki yang digunakan untuk menyimpan minyak, pipa-pipa pengeboran minyak, ataupun kapal tanker. Kemudian yang terakhir adalah penanggulangan pencemaran tanah. Yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah adalah limbah padat, sampah, penggunaan pupuk secara berlebihan, serta pembuangan zat pestisida yang juga berlebihan. Pada sampah, limbah padat mengandung 70% bahan organik serta 30% bahan anorganik. Apabila bahan organik semakin banyak, maka sampah tersebut semakin baik karena dapat didaur ulang dan dapat dengan mudah didegradasi, sehingga dapat menyatu dengan tanah menjadi nutrisi untuk organisme lain. Lantas, apakah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan secara umum? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melakukan penanggulangan limbah industri. Kemudian penghijauan serta melakukan penanaman pohon secara merata. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan pupuk serta obat pembasmi hama dengan sesuai. Baiklah, mungkin sekian video dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan dari teman-teman semuanya. Dengan harapan semoga meningkatkan kesadaran untuk kita semua agar menjaga lingkungan lebih baik lagi demi kenyamanan kita bersama. Mungkin sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.